di Kristen. Pak Wali Kota saja mau mengadakan tabligh, seluruh Pekalongan orang jadi Islam. Apalagi Raja Jawa, Hamangkubuana, itu yang masuk Islam, seluruh Jawa nanti masuk Islam. Ini teorinya orang Nasrani. Coba kalau Konstantin kita propaganda, kita tabligh, dia masuk Kristen, wah berhasil kita menguasai dunia. Ini permainan Kristen. Denyut jantung orang Kristen ini dihitung oleh intelnya Konstantin. Dia mendekatkan dirinya Kristen, mendekatkan, akhirnya dia mengumumkan, saya mau masuk Kristen. Begitu dia mengatakan saya mau masuk Kristen, seluruh dunia guncang. Apa saja yang diminta oleh Konstantin dikabulkan oleh seluruh dunia Kristen. Kamu mau masuk Kristen, apa saja mau. Anda, saya tidak minta apa-apa. Saya mau Kristen ini liwajhillah, hanya karena Allah. Tidak minta naik pangkat, tidak minta tugu, tidak minta apa. Asyik orang Kristen. Oh jujur, rupanya lillahi ta'ala masuk Kristennya. Bergembiralah seluruh sekte Nasrani sedunia. Begini katanya Konstantin, baik-baik. Ini hari sudah hampir hari besar. Orang Kristen tidak mengetahui apa maksudnya hari besar. Kamu lupa karena kamu tidak punya astronom, tidak mempunyai ahli falak. Di istana saya berkudi-kudi ahli ilmu falak. Kristusmu itu lahirnya 25 Desember. Nah, ini karena raja yang mengatakan orang Kristen ya kami tidak begitu memperdulikan itu hari lahirnya tanggal berapa, 25 Desember. Itu kamu harus turun nyembah api di 25 Desember. Orang Kristen minta apa sajalah kami penuhi kalau kamu masuk Kristen. Orang Kristen itu dulu sama dengan orang Islam, anti api, tidak mau bakar menyan, tidak mau membakar ini karena itu upacara api. Paling-paling orang Islamnya api untuk merokok, untuk masak nasi. Tapi yang ditakuti orang Nasrani nyembah api, itu yang paling dia takuti. Tololnya orang Kristen disuruh oleh Konstantin api. Hanya bedanya dengan orang Cina. Orang Cina apinya diletakkan di muka lilin kecil. Ini apinya dinyalakan di atas pohon. Tuhan, yaitu api yang dikirimkan oleh Konstantin kepada seluruh orang Nasrani untuk dipuja di hari lahirnya Kristus. Ini hebatnya Konstantin. Seluruh orang Kristen yang menyembah Tuhan sekarang jadi menyembah api. Apinya berupa dulu lilin-lilin kecil di atas pohon. Tapi di zaman modern sekarang listrik, cekek, cekek, cekek. Ya, sampai di TV kemarin pemberitaan sampai anak-anak Batak yang berpacu dalam melodi. Itu di belakang kota ketika mengadakan pertandingan itu sudah lampu Natal menyala. Ini barakat karena Tuhannya matahari. Orang Kristen tidak merasa bahwa dia dari menyembah Tuhan, jadi mengagungkan matahari. Saudara,
25 Desember di Parang hari Natal, hari lahirnya Kristus. Jaraknya 25 Desember itu dengan akhir Desember berapa hari? 1 bulan berapa hari? Sesudah tanggal 25 tinggal berapa lagi tanggal? 5, 26, 27, 28, 29, 30. Pas 1 Januari. Maknanya selesai membakar lilin 5 hari, Tuhan Apollo lahir 1 Januari. Dinamakan tahun baru. Lah ini tololnya dunia dimainkan sekarang oleh orang bodoh. Hari Natal sambil memperingati tahun baru. Kena 5 hari kemudian tahun baru. Tahun baru ini hari lahirnya Apollo, Tuhan matahari. Jadi hari lahirnya Kristus dengan hari lahirnya Apollo digandeng jadi satu oleh Sri Maharaja Konstantin. Sampai zaman ini tidak mengerti kita ini kok pintar betul. Apa yang pintar di sini orang Kristen, apa yang pintar penyembah matahari? Yang jelas orang Kristen tidak bisa mempertahankan bahwa Kristus lahir 25 Desember. Tidak ada saksi dalam sejarah 25 Desember. Itu hanya putusan dari Raja Konstantin sebagai orang penyembah matahari. Dia perlu mengawinkan hari raya orang Kristen dengan hari lahirnya Dewa Apollo. Jaraknya dia pilih karena 5 hari. Seluruh dunia Kristen sampai jam ini mengakui bahwa ini putusan dari Konstantin, raja penyembah matahari yang baru masuk Kristen. Jadi mu'alaf baru masuk Kristen, katanya dijadikan ayat hukum. Lah saudara sekarang terpengaruh. Baik, biar saudara ada kesegaran otak sedikit. Permainan ini juga dimainkan kepada Islam oleh orang Farsi. Farsi penyembah api langsung, karena api abadi ada di Farsi. Salman Al-Farisi, anak dari penjaga api abadi. Api abadi ini menguasai dunia. Termasuk api abadi yang terletak di Yunani. Gunung suci di Yunani. Ketika Yunani maju dalam olahraga, memimpin dunia dalam upacara olahraga. Olahraga itu disebutkan dalam kalimat Olimpiade. Kamu tahu, lapangan olahraga Olimpiade itu dibuka dengan mengambil api dari puncak gunung, dibawa ke lapangan Olimpiade, diarak rame-rame. Maknanya tidak sah olahraga kalau Tuhan tidak disembah dulu. Jadi baru sah olahraga Olimpiade itu kalau Tuhannya dibawa ke tengah. Tuhannya api. Dibawalah api dari puncak gunung ke tengah-tengah Olimpiade. Seluruh hari Olimpiade samaan wa ta'atan kepada api. Ini Olimpiade ke-1, kedua, ketiga, keempat. Sebab Olimpiade itu sekali 4 tahun. Sekali 4 tahun. Sekarang Olimpiade berapa orang sudah lupa menghitung. Tapi Olimpiade ke-6 kena krisis, dicatat. Oleh karena Olimpiade ke-6 itu zaman Yunani di bawah perintah raja yang namanya Iskandar Dzulkarnain. Nah ini Iskandar Dzulkarnain itu juga raja Yunani.
dia secara memerintah, itu persis Olimpiade terjadi. Ke-8, apakah 6, tidak begitu persis ingatan saya tentang ini. Tapi si Iskandar Dzulkarnain ini, ya Allah, apa dia berpangkat nabi, apa berpangkat, karena dia juga terima wahyu. Dan namanya diabadikan oleh Al-Quran. Dia yang mencari sarangnya Ya'juj dan Ma'juj. Dia mengembara ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Nah persis sedang dia jadi raja. Terjadi Olimpiade di Athena. Memang Iskandar itu istananya di Athena, kota Athena. Nah ini Iskandar, raja, anak raja, bapaknya juga raja. Lah bapaknya ini ada punya guru, filsuf, dokter, ahli ilmu bintang, gurunya itu, dan advisernya dalam politik. Begitu bapaknya Iskandar meninggal dunia, Iskandar sebagai anak muda dipimpin oleh profesor aneh ini, ahli ilmu hitung, ahli ilmu bintang, dokter, ahli ilmu filsafah, ahli ilmu negara, terkenal di dunia, orang pintar. Tapi ya Allah, umumnya orang pintar ini aneh-aneh. Guru bapaknya Iskandar Dzulkarnain lebih aneh dari segala orang aneh di dunia. Sampai sekarang tidak ada tandingannya. Mahatma Gandhi saja kalah. Kan Mahatma Gandhi tidak pernah pakai baju. Ini gurunya Bapak Iskandar Dzulkarnain ini tidak pernah pakai baju. Coba bayangkan profesor, dokter, ahli matematik, ahli ilmu bintang, tapi tidak pernah pakai baju. Makannya ayam mati. Katakan, bangkai ayam itu dibawa-bawa. Dia tidak pakai baju. Di muka orang banyak ini bangkai ayam itu digigit. Coba, bagaimana orang melihat Profesor Sinting ini? Orang tahu ini gurunya Iskandar, raja di raja. Persis dari Olimpiade di Athena. Ini orang aneh datang ke Athena. Orang aneh ini datang ke kota Athena, kota olahraga. Seulnya kalah Seulnya. Melainkan pedalapan ini tidak ada tandingannya di Athena. Si Sinting ini jam 9 pagi di kota Athena keliling, enggak pakai baju dan tidak pakai stagen Jepang, enggak. Artinya telanjang bulat dia, tidak berbenang sehelai benang badannya, bawa lampu. Jam 10 siang bawa lampu lentera. Saban-saban rumah dia lihat di kota jalan raya itu rumahnya. Ada orang nanya, Pak, cari siapa? Bagaimana jawabnya? Cari orang. Cari orang. Loh, kok begini banyak orang kok dicari-cari? Hah? Yang banyak ini? Enggak, ini kambing semua ini gitu.
Yang pakai baju-baju, yang gagah-gagah, pakai dasi. Ini kambing ini semua. Apalagi yang masuk olimpiade, loncat-loncat, lari-lari. Ketek semua itu. Masa orang loncat-loncat di dunia? Saya mau cari orang. Kok cari orang siang hari jam 10 pakai lentera? Walhasil seluruh Athena orang goncang. Mau dicela ini advisor raja. Gurunya raja. Tapi akhirnya seluruh Athena orang tidak tahan lagi. Polisi tidak berani mengambil tindakan. Kemudian sahabat ditanya, lo siapa yang bapak cari? Cari orang. Lah ini. Masa ini orang? Yang loncat-loncat, yang lari-lari, itu bangsa-bangsa ketek, bangsa-bangsa menjangan. Itu. Kalau yang orang itu mengerti Tuhan, mengerti sujud. Yang ini gambus-gambus. Kerah ini. Aprilian tarian pop, nak dan tentu not lagunya ini lebih kera dari kera ini katanya. Akhirnya seluruh Athena orang bingung. Mau ditindai orang tua ini bagaimana? Akhirnya sampai jam 2 siang orang pulang kantor rame-rame. Dia bawa rumahnya. Rumahnya itu, ya istilah sekarang karton, kertas tebal, kertas kotak-kotak, pas untuk dia tidur, itu dia letakkan di tengah-tengah perapatan. Tempat kendaraan terlalu ramai, di situ dia letakkan rumahnya. Dia tidur di dalam. Tidak pakai kain sehelai benang. Makan ayam mati di dalam kotak itu. Kepala polisi langsung ke istana. Iskandar mengadukan. Iskandar turun dari istana dengan kereta kendaraan. Ditarik oleh 12 ekor kuda. Pergi ke tempat gurunya. Tidur di perapatan di bawah kotak kertas tebal, karton. Seluruh orang asyik melihat Iskandar turun sendiri dari kendaraan mendekati rumah gurunya dan melihat dari luar gurunya makan bangkai ayam telanjang bulat. Lama dia bicara dengan gurunya. Tidak ada satu makhluk lain yang turut mendengar. Tidak boleh. Iskandar bicara sendiri dengan gurunya. Asyik bicaranya. Setelah itu dia meninggalkan gurunya, naik ke atas kendaraannya. Begitu dia naik ke atas kendaraannya, pers datang. Bawa kamera interview Iskandar. Bagaimana? Ada kabar apa? Bagaimana Tuhan bicara dengan guru Tuhan? Gurunya ini namanya, belum saya sebutkan dari tadi namanya ya. Namanya Diogenes. Diogenes. Lain-lain bangsa dan bahasa Arab disebutkan namanya Diosin. Diosin. Bukan Siucin. Bukan Siucin di TV, bukan. Itu di Jepang itu Siucin. Ini Diogenes. Diogenes, Profesor Sinting. Makannya ayam mati. Muridnya Iskandar Dzulkarnain dan bapaknya Iskandar. Ketika orang menanyakan kepada Iskandar, wahai Maharaja, apa pembicaraan Tuhan? Apa yang akan kami lakukan terhadap guru Tuhan? Apa kami usir dia dari perapatan ini supaya mengganggu jalan raya? Saudara tahu apa ucapannya Iskandar sesudah bicara dengan gurunya? Hanya beberapa patah kata. Bahasa asli dia katakan begini, laulam akun Iskandar la atamannaitu
an akuna Diocen. Lau lam akun Iskandar la atamannaitu an akuna Diocen. Bahasa Indonesianya, kalau tidaklah saya dilahirkan menjadi Iskandar, sungguhnya aku ingin lahir menjadi Diocen. Diogenes, katanya Iskandar Durkarman. Kalau tidaklah Tuhan mentakdirkan aku lahir sebagai Iskandar, kalau aku boleh memilih, aku akan memilih lahir sebagai Diocen. Guru saya ini jauh lebih tinggi dari saya. Ini penghargaan Iskandar kepada Diogenes. Diogenes kritikus yang memandang isi dunia yang gila olahraga itu ketek, monyet, menjangan, kuda, kok lari-lari, kok loncat-loncat. Kok ndak ngaji, kok ndak salat. Diogenes mengatakan sujud ke Tuhan, ingat Tuhan. Kok olahraga. Kok sepura nanti manggilmu mau apa? Oh pantang-pantang kamu juara boksen. Apa bisa mukar banakir kamu ajak knock out di lahat? Olahraga. Kamu ahli mukar banakir? Ini Diogenes. Revolusi di dunia. Dia memandang manusia yang hidup di dunia makan minum. Jadi itu pesta-pesta, hure-hure, gambus-gambusan, deremban-derembanan. Katanya Diocen, enggak orang ini. Itu yang dia cari dengan lampu siang hari. Ditanyakan ini yang ramai ini bangsa ketek pakai baju ini semua. Ketek tapi pakai pici, pakai kacamata. Kalau memang manusia, katanya masa manusia tamatang, yakulu wa tamatang. Ini ayat Al-Quran. Darhum, tinggalkan saja orang neraka itu. Darhum, yakulu wa tamatang. Makan bersenang-senang, olahraga, wa yulhihimul amal. Mereka akan ditermainkan oleh angan-angan yang bukan-bukan. Nanti ajal datang kosong, yang akan dibawa ke sepuro tidak ada apa-apa. Ya, kritik halus ini. Konstantin berhasil menipu dunia Nasrani, memasukkan api ke dunia Kristen. Dan api itu dimulai menyalakan di hari Natal. Ceklek lampu. Isa anti menyembah api. Umat yang mulai dikristenkan oleh Isa, kaum penyembah api, disuruhnya menyembah Tuhan. Sekarang Konstantin